kesempatan buat kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan, biarlah kami dapat menerima setiap firman-Mu itu. Firman-Mu itu akan bertumbuh di dalam kehidupan kami sehingga dapat menghasilkan buah-buah yang daripada Engkau. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu itu selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan seruan kami akan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kak Atli akan membawakan renungan kita pada saat hari ini di dalam Matius 16 ayat 21 sampai yang ke-28. Kita akan membacanya bersama-sama ya. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Nah, adik-adik, dari renungan kita saat hari ini, kakak mau membagikan 3 hal di dalam renungan kita pada saat hari ini. Yang pertama tentang pemberitahuan yang akan datang. Siapa yang akan memberitahukan? Yaitu Yesus. Yesus sendiri yang memberitahukan yang akan datang. Tuhan Yesus mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, bahkan yang akan terjadi pun Tuhan mengetahui. Tuhan Yesus tidak hanya mengetahui tentang dirinya sendiri, tetapi Tuhan Yesus mengetahui tentang diri kita maupun adik-adik, juga kakak-kakak yang ada di sini. Adik-adik, Tuhan Yesus mengetahui setiap harapan kita, mungkin doa kita, setiap hari apa yang kita harapkan, yang kita pikirkan. Tuhan mengetahui semuanya itu. Jadi, adik-adik, kita memilih Yesus itu tidak salah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena Ia mengetahui masa yang akan datang. Ketika kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kehidupan kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Dan yang kedua, yang ke-21 di sana tentang penderitaan Yesus. Tadi Tuhan Yesus sudah memberitahukan tentang penderitaan Yesus. Apa penderitaan Yesus? Yaitu mendapat penderitaan dari pihak mana? Pihak tua-tua, imam-imam, dan para ahli Taurat. Di sana Yesus memberitahukan bahwa dirinya akan dibunuh. Meskipun Yesus mengetahui dirinya akan dibunuh, tetapi Yesus tidak melarikan hal itu. Karena apa, adik-adik? Karena Yesus mau mentaati kehendak Allah. Tuhan Yesus mengajarkan dalam kehidupan kita tentang ketaatan, adik-adik di sini. Tuhan Yesus tidak mau dari perintah Tuhan, tidak mau lari dari hal itu. Dia mau taat, bahkan taat sampai mati. Di sini kita diajarkan bahwa kehidupan kita harus juga taat kepada Allah.
kepada Tuhan. Ya kan? Perintah-perintah Tuhan banyak sekali di dalam Alkitab. Salah satunya yaitu menghormati orang tua. Itu hukum Tuhan, perintah Tuhan yang kelima. Ya kan? Nah, adik-adik, jadi di rumah juga tidak boleh membantah orang tua. Ketika orang tua meminta kita, minta tolong kepada kita, mungkin untuk beres-beres rumah atau untuk belajar di sekolah, ya kan, untuk mengerjakan tugas, itu kita tidak boleh membantahnya, tetapi mentaatinya, seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sudah taat kepada Bapa, dan kita pun harus taat kepada Yesus, sehingga kita pun taat kepada orang tua, guru yang ada. Dan yang bagian yang ketiga yaitu syarat-syarat untuk mengikut Yesus. Apa syarat-syarat untuk mengikut Yesus? Di ayat yang ke-24 kita baca kembali ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Yang pertama apa? Yang pertama adalah menyangkal diri. Menyangkal diri itu apa sih maksudnya menyangkal diri? Yaitu mementingkan kepentingan Tuhan, tidak mementingkan diri sendiri. Itulah menyangkal diri. Contohnya di pagi hari, pagi-pagi sekali kita apa? Disuruh Tuhan, suruh berdoa. Mungkin kita lagi ngantuk, kita harus bangun, ya kan? Itu kita wajibkan. Itu namanya menyangkal diri. Kita harus menuruti perintah Tuhan, yaitu berdoa di pagi hari untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan. Dan banyak lagi yang namanya menyangkal diri. Tapi itu salah satu contoh buat kita agar kehidupan kita dapat mengikut Yesus. Itu syarat yang pertama untuk mengikut Yesus. Dan syarat yang kedua yaitu pikul salib. Pikul salib di sini artinya kita siap untuk mati di dalam Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, iman kita tetap teguh di dalam Yesus Kristus. Itulah syarat yang kedua. Dan syarat yang ketiga apa? Yaitu mengikut Yesus. Mengikut Yesus yang seberapa? Sebatas mana kita mengikut Yesus? Yaitu sepenuhnya. Nah, tubuh, jiwa, dan roh kita. Itu kita harus mengikut Yesus. Kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Jadi contohnya pada saat hari ini. Contohnya pada saat hari ini kita lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mengikuti Yesus yang sepenuhnya, kita merenungkan dengan sungguh-sungguh. Ya kan? Merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Agar kehidupan kita melakukan syarat-syarat yang sudah Tuhan tentukan di dalam kehidupan kita. Ciri-ciri orang yang mengikut Yesus ya, ciri-cirinya yaitu yang pertama, kehidupan kita sehari-hari itu melakukan kasih. Ya kan? Penuh kasih dalam kehidupan kita sehari-hari, mengasihi teman kita, ya kan? Menolong teman kita. Dan masih banyak lagi hal mengasihi yang dapat kita pelajari, ya kan? Nah, dan yang kedua, ciri-ciri dari orang yang mengasihi Tuhan atau yang orang yang mengikut Tuhan itu di dalam perkataan itu penuh dengan berkat. Bukan perkataan yang sukanya marah-marah atau membantah, itu tidak boleh. Itu bukan namanya perkataan yang penuh berkat. Dan ciri-ciri yang ketiga yaitu taat untuk setiap pekerjaan atau tugas. Itu salah satu mengasihi Allah atau mengikut Allah, mengikut Tuhan. Ya, itu ciri-ciri yang ketiga. Jadi adik-adik, kalau adik-adik mau mengikut Yesus, mengikut Tuhan, kita harus taat. Yaitu taat mengerjakan tugas nih. Banyak kan di rumah tugas-tugas, apalagi waktu musim corona kayak gini kan, ada wabah seperti ini. Tugas numpuk ya kan dari guru-guru, harus kita kerjakan dengan penuh sukacita. Kalau kita sudah mengikuti Yesus, kita pasti mengerjakan dengan penuh sukacita. Nah, saat hari ini renungan kakak cukup singkat ya kan. Jadi ayo kita renungkan lagi di rumah. Nah, meskipun kakak singkat menyampaikannya, tapi adik-adik renungkan terus kebenaran firman Tuhan ini. Jadi apa tadi yang pertama? Yaitu Tuhan mengetahui
mengetahui segala sesuatu, masa yang lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dan yang kedua, yaitu kita siap mengikut Yesus sampai akhirnya nanti, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dan yang ketiga, kita mendapatkan bagaimana syarat-syarat untuk mengikut Yesus. Ya, ini adalah yang dapat kakak sampaikan pada saat hari ini. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucap syukur pada saat hari ini Engkau memberikan kesempatan buat kami sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam setiap firman Tuhan itu akan bertumbuh di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan seruan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom.